Jatuh cinta. Seharusnya aku sadar, jika sudah berani membuka diri, maka keputusan tidak lagi dipikir sendiri. Ada dua hati yang memegang kendali lajur kisah ini. Ketika sebuah kesepakatan dimulai, sejak itu pula hidupku tak lagi sama. Bagai roda yang terus berputar, dulu aku pernah bahagia menghadapi romansa pengantin baru, lalu jatuh ketika semuanya berubah. Kini, setelah berhasil menaklukkan kejamnya takdir, aku kembali diundang untuk berbahagia, jatuh cinta kembali pada lelaki yang telah merampas hatiku. Tak ada acara lamaran resmi, kami sengaja melewatinya. Aku hanya wanita biasa dengan cinta yang biasa. Cukup memberitahu mama, lalu anak-anak, sebab prioritas utamaku saat ini adalah melamar hati anak-anak. Baya selalu menolak jika aku mendekat. Selalu saja ada berjuta alasan untuk menjauh. Seakan aku ini adalah virus rubella yang harus dihindari dan dibasmi. Pun ketika Mas Gala memberitahu anak-anak mengenai hubungan kami, Baya nampak cuek bebek. Perhatiannya justru lebih terfokus pada mainan legonya. Lain Baya, lain pula Asya. Gadis imut yang selalu suka dikepang dua itu senang sekali saat memanggilku bunda. Dia bergelayut manja di pangkuanku setiap kali bertemu. Katanya, dia tak sabar ingin mengenalkanku pada teman-temannya. Aku sedikit lega, sebab bebanku terangkat sebelah. Namun tujuanku menerima lamaran Mas Gala bukanlah untuk kesenanganku semata. Aku juga harus siap dengan segala risiko yang berkaitan dengan lelaki itu, termasuk keluarganya. Bisa bantu tolong lepaskan dasi, sayang? Mas Gala berjalan mendekat lalu duduk di tepi tempat tidur, menghadap padaku. Dia baru saja masuk ke dalam kamar setelah menemui teman-temannya di luar. Biasanya juga bisa sendiri kan? Kenapa sekarang jadi manja sih? Aku memutar tubuh. Tanganku sedang membuka kaitan kain bermotif garis-garis halus yang membelit lehernya. Agak susah awalnya. Jemariku tak lagi selincah dulu. Terlalu lama. Sudah lama sekali aku tak pernah lagi menikmati momen seperti ini. Kami masih duduk, saling berhadapan. Dengan kedua tanganku yang berada di lehernya, matanya mengunci wajahku. Aku tak berani menatapnya, terlalu menyala-nyala bara di kedalaman mata kelam itu. Sudah. Aku melemparkan dasi ke keranjang pakaian kotor di belakangku, lalu kembali menatap cermin. Mengambil kapas dan membasahinya dengan toner, membersihkan sisa bedak dan seperangkat alat kecantikan yang menempel di wajah. Kamu cantik sekali hari ini, sayang. Terima kasih ya. Aku meliriknya sesaat, lalu kembali mengarahkan mata ke cermin. Sekali usap lagi, semuanya sudah bersih. Aku berdiri, sedikit menjinjing rok batik yang membalut kaki, kemudian berjalan menuju lemari. Baju-bajuku ada di sini kan, Mas? Aku membuka setiap pintu, mencari baju yang katanya sudah dipindah ke dalam lemari. Kata Mbok Nah, sudah dipindah kok, sayang. Nampak di kaca, Mas Gala tengah membuka manset kemeja, kemudian beralih membuka kancing kerah. Kamu mau ngapain? Ganti baju lah. Masa harus pakai kemeja terus?
Oh iya, tolong ambilkan kaosku sayang. Mas Gala sudah melepas semua kancing bajunya. Dia hampir membuka kemejanya ketika tanpa sengaja aku berteriak. Kenapa sayang? Kamu kenapa? Mas Gala sudah berpindah di depanku, memeriksa tubuhku. Bisa nggak kamu ganti bajunya di kamar mandi? Aku tak berani menatapnya, sebab aku tak yakin wajahku akan baik-baik saja. Tapi Mas Gala justru tertawa terpingkal-pingkal. Kedua tangannya bergantian memegang perut dan menutup mulutnya. Astaga Rista, kamu jangan berlagak perawan deh. Kita sama-sama paham apa yang akan terjadi selanjutnya kan? Mataku membola sempurna. Mas Gala semakin mendekat. Didorongnya tubuhku menghantam lemari yang terbuka. Tangan kanannya membelai pipiku. Perlahan bibirnya yang merah mencium keningku. Lalu kedua pipiku. Aku memejamkan mata, berusaha mencerna yang sedang terjadi padaku. Bibir Mas Gala berpindah ke kedua mataku. Hidungnya digesekkan pada hidungku, membuatku merasa geli. Hingga pada akhirnya, bibirnya berlabuh di tempat yang seharusnya. Kami saling berkejaran, memburu waktu, membunuh rindu setelah hampir 2 minggu tak bertemu. Tubuhku menghangat ketika kurasakan dada bidang Mas Gala menempel semakin lekat. Tanganku tak sabar turut membelai tubuhnya, merasakan kulitnya yang lembut. Astaga, Manggala! Seketika kami memisahkan diri begitu suara desisan mama menyadarkan kami dari kabut asmara. Mas Gala yang hanya tersenyum manis tak merasa bersalah sedikit pun. Saat ini aku sudah seperti perempuan barbar yang dengan rakus mencumbui lelakinya. Bahkan aku masih berpakaian lengkap, sedang Gala sudah hampir sepertiga terbuka. Iya, Ma. Ada apa? Aku mendekati Mama yang masih berdiri di depan pintu. Setelah mengusap bibir yang aku yakin mulai membengkak, Mama masih menggeleng, namun senyum di bibirnya merekah. Lain kali pintunya dikunci ya. Untung tadi Mama yang lihat. Coba kalau anak-anak, bisa rusak nanti matanya. Mama mengusap air mata yang tiba-tiba jatuh. Aku semakin mendekat, meraih tangannya. Ada apa, Ma? Ada yang perlu Rista bantu? Mama senang melihat Manggala bahagia. Sebutir air mata kembali jatuh. Mama, sudahlah. Jangan buat hari ini jadi rusak. Manggala bahagia juga karena Mama. Tanpa Mama, mungkin Manggala akan tetap seperti dulu. Mas Gala mengusap air mata Mama, lalu memeluknya. Suasana mendadak haru lantaran di depanku tersaji adegan antara anak dan ibu yang menyentuh hati. Aku tak tahu bagaimana Mas Gala melewati rasa sakitnya. Namun, melihat bagaimana Mama nampak bahagia Mas Gala bisa bangkit, aku yakin Mas Gala dulu tidaklah baik-baik saja. Ya, aku memutuskan memanggilnya dengan embel-embel Mas sejak lamaran itu berlangsung.
Sosoknya yang kalem namun penuh kejutan membuatku merasa tenang berada di sisinya. Beruntung, dia tidak protes ketika aku memanggilnya Mas. Lebih romantis katanya. Nah kan, dia mulai menggombal. Ah, Mama sampai lupa. Asa merengek tidak mau tidur. Dia ingin tidur sama bundanya. Kamu tidak apa-apa, Riz? Asa mengganggu kalian? Mataku membeliak, lalu aku menggeleng. Tentu Rista senang sekali, Ma. Mana Asa? Aku melongok keluar, tapi bocah kecil itu tak nampak sama sekali. Dia di kamar Mama. Kalau begitu, kalian ganti baju dulu. Nanti setengah jam lagi, Asa Mama antar ke sini. Mama berlalu meninggalkan kami berdua. Mas Gala buru-buru menutup pintu, lalu menarikku ke tengah kamar. Masih ada waktu setengah jam. Pemanasan boleh ya? Kupukul keningnya. Mas Gala mengaduh pelan. Malam ini gak ada pemanasan, Mas. Asa mau tidur bareng kita. Jadi, selamat tidur sambil memeluk guling. Aku berlari mengambil baju lalu memutar arah menuju kamar mandi sambil tertawa. Senang rasanya dapat mengerjai suami sendiri. Aku melepas kebaya yang membungkus tubuh sejak pagi, menyalakan shower dan mulai mengguyur tubuh yang penuh dengan keringat. Pagi ini, tepatnya pukul 9 lebih 10 menit, aku dan Mas Gala resmi menjadi sepasang suami istri. Jangan tanya bagaimana perasaanku saat itu. Bahagia campur haru membaur menjadi satu. Sampai detik ini pun aku masih tak percaya. Tuhan telah membelokkan takdirku kembali. Kupikir aku akan selamanya hidup seorang diri, namun Tuhan rupanya punya rencana lain. Di sisa asaku, Dia telah mengirimkan seseorang untuk menemani sisa umurku. Awalnya, aku berencana menikah 4 atau 6 bulan lagi. Aku masih belum lega jika menikah tanpa restu Baya. Namun Mas Gala dan Mama selalu meyakinkanku agar selalu bersabar dan menjadi lebih dekat dengan Baya jika aku segera menjadi bundanya. Berinteraksi setiap hari tentu lebih baik daripada saat-saat tertentu saja. Jadilah 2 bulan pasca lamaran itu kami menikah. Tak ada pesta khusus, hanya tasyakuran kecil-kecilan. Tak banyak yang kami undang, kebanyakan dari teman-teman kantor kami yang datang. Tentu Laras yang paling antusias menjadi wakil keluargaku, membantu menyiapkan segala keperluan pernikahan yang serba mendadak ini. Selesai mandi, aku keluar disambut Asa yang sudah bergelung di tempat tidur bersama papanya. Aku segera berkabung berbaring di sisi kiri Asa. Bocah itu tampak sumringah, kedua tangannya masing-masing memegang tangan kami. Rambutnya yang diurai menggodaku untuk diusap. Wangi sampo aroma stroberi menguar tatkala aku memeluknya. Asa senang akhirnya bisa bobok sama Bunda. Asa sayang Bunda. Bunda juga sayang Asa. Air mata luruh begitu saja. Ada sengatan kecil yang mencubit dada. Beginikah rasanya memiliki seorang anak? Kok nggak ada yang sayang sama papa? Asa menengok papanya. Lalu tangan mungilnya berganti memelukku. Mas Gala mengusap air mataku dengan sebelah tangannya yang bebas. Dia menawarkan senyumnya yang seakan memberiku kekuatan untuk menatap hidup yang panjang.
Kita akan melewati ini semua berdua, bisiknya sebelum kami terlelap. Lihatlah, bagaimana bisa aku tidak jatuh lagi. Jika lelaki yang digariskan Tuhan sedemikian baiknya, namun kali ini aku bersedia jatuh cinta padanya. Bersambung, tunggu kisah mereka di episode berikutnya ya. Terima kasih.